NKRI, jumpa lagi dengan Suara Kebangsaan Ferdinand Huta Hayan. Kali ini saya masih mau bicara tentang tes wawasan kebangsaan yang terus masih riuh dan diributkan oleh segelintir orang. Sahabat, dasar hukum tes wawasan kebangsaan ini adalah perubahan Undang-Undang 19 2001, ya. Dan kemudian terbitlah PP 41 2020 yang mengatur pengalihan status kepegawaian KPK menjadi ASN wajib mengikuti tes wawasan kebangsaan. Jadi aturannya jelas, hukum negara, aturan negara, bukan selera dan mau-maunya pemerintah. Kemudian KPK bekerja sama dengan BKN, BIN, BAIS, Pusat Psikologi TNI Angkatan Darat, BNPT, dan lembaga-lembaga negara untuk menyusun tes wawasan kebangsaan ini. Di sinilah letaknya, 1.300 lebih pegawai KPK yang ikut tes. Dan 1.300-an juga yang lulus. Hanya segelintir yang tidak lulus, tetapi yang segelintir ini karena punya jaringan opini, network opini, mereka mempropagandakan bahwa seolah-olah tes wawasan kebangsaan ini untuk menyingkirkan mereka yang mengklaim diri paling berintegritas. Hei bung, ini aturan negara, hukum negara. Jangan pernah engkau melecehkan tes kebangsaan. Sahabat, penolakan ini terus digaungkan oleh jaringan mereka. Kalau dianalisis, jaringan ini akan bertumpu ke satu titik. Saya tidak usah menyebutkan siapa titik sentralnya, tetapi publik akan tahu. Nanti kalau saya sebut, saya dilaporkan lagi pencemaran nama baik. Jadi mereka terus membangun opini bahwa mereka punya kepentingan mempertahankan yang tidak lulus ini tetap berada di KPK. Untuk apa? Untuk kepentingan politik. Inilah yang terjadi sesungguhnya. Hei kalian, siapapun yang ingin terus membela Novel Baswedan dan kawan-kawan karena tidak lulus ke tes wawasan kebangsaan ini, saya ingatkan, ini tes dasar hukumnya jelas, aturannya jelas, adalah hukum negara. Janganlah menjadikan dirimu sebagai sumber kebenaran dan sok menjadikan dirimu sebagai simbol kebenaran, maka apa yang kau sampaikan bisa menggugurkan apa yang dilakukan oleh negara. Saya mengajak seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mendukung KPK, mendukung negara, mendukung pemerintah dalam hal ini untuk menuntaskan tes wawasan kebangsaan ini dan menentukan nasib pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Negara tidak boleh kalah terhadap tekanan opini segelintir orang. Rakyat Indonesia pasti mendukung. Dan ingat, semua manusia bisa berubah. Ya, jangan lupa. Hei, boom, jangan mempertahankan sesuatu yang tidak patut dipertahankan. Bahwa iblis yang menggoda manusia juga dulu pertama jatuh ke dalam dosa. Kalian tahu siapa? Dulunya siapa? Tanya sendiri dirimu. Yang pasti tes wawasan kebangsaan ini adalah untuk membuat semua menjadi baik. KPK harus kembali ke jati dirinya sebagai pemberantas korupsi, bukan alat politik dari kelompok tertentu. Maju terus KPK, rakyat bersama.